Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata memberkati kita semua hingga saat ini. Di tengah-tengah merebaknya virus COVID-19 dan semua warga diminta untuk tetap tinggal di rumah, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu di minggu pagi ini kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah memuliakan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa di dalam hati kita, di dalam saat yang teduh. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi menyembah Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 212, Yesus kawan yang sejati. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ajak ketika ada kau. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong
Benar Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang begitu peduli kepada kami. Kalau kami mengandalkan manusia, seringkali kami kecewa. Itu sebabnya kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Kami yang mendengar dapat mengerti, memahami dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirman-Lah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini di Minggu Palmarum, saudara. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Apa artinya? Artinya minggu depan kita sudah merayakan Paskah. Artinya mulai Senin dalam situasi yang normal kita sudah merayakan malam Pasion atau beribadah malam Pasion, dan Jumat nanti kita sudah beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Karena itu mari kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan agar situasi lebih baik. Kalaupun Bapak Ibu kita belum bisa beribadah merayakan Paskah di gereja, mari kita tetap menghayati pengorbanan Yesus di dalam Ia menyerahkan nyawanya mati ganti kita orang berdosa. Karena itu mari kita membaca Alkitab kita. Saya ajak kita untuk melihat dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38, demikian firman Tuhan. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan yang kita baca ini, dan sesuai dengan ayat yang ke-34 dikatakan, kata mereka, Tuhan memerlukannya. Maka kita akan merenungkan sebuah tema, Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memerlukan Anda. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa tidak dianggap penting? Pernah nggak Bapak Ibu merasa tidak berarti? Merasa tidak berguna? Pernah seorang tua berkata, saya kan sudah tua, sudah tidak butuhkan lagi. Ya, pensiun. Pernah juga seorang muda berkata,
saya kan masih sangat muda. Mana ada yang mau memakai saya untuk bekerja atau untuk melayani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita perhatikan di dalam kehidupan manusia, kata terlalu itu biasanya dianggap sesuatu yang tidak baik, ya. Tua atau orang tua itu baik, kita butuh orang tua. Tapi kalau terlalu tua, dunia menganggap itu sudah tidak baik, tidak perlu. Orang muda itu baik, tetapi kalau terlalu muda sering dianggap ya direndahkan, dianggap belum bisa apa-apa. Itulah dunia, saudara-saudara. Dunia mungkin memberi batasan umur yang dianggap produktif. Mungkin dunia Bapak Ibu mungkin memberi batasan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Dunia mungkin memerlukan kita hanya sementara. Setelah itu ya dibuang. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Tidak peduli keadaan usia kita. Apakah kita masih muda ataukah sudah tua? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada banyak contoh. Orang-orang yang sudah tua tetapi justru dipakai Allah secara luar biasa. Saudara, Nuh adalah salah satu tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan di usianya yang sudah tua untuk membangun bahtera. Banyak penafsir yang mengatakan seperti itu, saudara. Bahkan salah seorang pengintai bernama Kaleb, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11, di sana Kaleb berkata begini, saudara. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, Kaleb di usia 85 tahun dia masih gagah perkasa. Kalau kita perpanjang nanti tokoh-tokoh Alkitab, kita akan melihat Abraham misalnya, saudara. Dia menerima janji Allah, kegenapan janji Allah di usia 100 tahun. Dan mereka tetap percaya pada Tuhan. Kemudian kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang muda? Orang-orang muda, apakah dipakai Tuhan juga? Banyak ternyata, saudara. Saudara, Daud, tentu kita mengenal Daud. Ia masih sangat muda belia ketika ia bertarung melawan Goliat. Dan Timotius, ia dipakai luar biasa pada usia mudanya. Dan ada banyak lagi kalau kita mempelajari di dalam Alkitab. Artinya apa? Bahwa baik tua maupun muda tidak ada halangan untuk dipakai Tuhan melayaninya. Untuk orang-orang muda, Tuhan berfirman di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu, itu berarti usia bukanlah halangan, bukanlah hambatan, bukan alasan bagi kita untuk menghindari panggilan Tuhan. Berapapun usia kita, baik kita usia lanjut ataupun masih muda, Tuhan memerlukan kita, saudara.
Nah, kalau kita perhatikan pembacaan kita hari ini di dalam Lukas pasal 19, di sini diceritakan ketika Yesus membutuhkan keledai untuk membawanya memasuki Yerusalem, Yesus menyuruh 2 muridnya, di ayat 30 dikatakan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Dan saudaraku, ketika mereka melakukannya, si pemilik keledai bertanya, "Mengapa mereka melepaskan keledai?" Mereka menjawab seperti apa yang dipesan Yesus untuk mereka katakan. Maka di ayat 34 kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Nah, perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika seekor keledai saja dibutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, mengapa kita tidak? Tuhan selalu memerlukan kita, karena kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menjadi dutanya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan semua ini akan menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk menyatakan kesaksian kita, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Saudara, ketika kita mendapat tugas dari Tuhan, itu bukan beban, tetapi justru itu adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu, yang harus kita syukuri dan yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Yang pasti Tuhan akan selalu membutuhkan kita pada waktunya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita, senantiasa berjaga-jaga, baik lewat doa, dengan membaca firman, dan terus peka akan panggilan Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa ada saat di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa, yaitu ketika masa hidup kita di dunia ini sudah selesai. Karenanya, selama kita masih punya waktu, terimalah tugas Tuhan ini sebagai sebuah kehormatan besar. Dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, Yohanes 9 ayat 4, di sana firman Tuhan mengatakan, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Nah, mungkin saudara bertanya, tapi kapan saya diperlukan Tuhan? Ya, itu kan terserah Tuhan, saudara. Yang penting dengar suaranya, saudara. Turuti apa yang Tuhan inginkan. Karena itu bukan tergantung kita, tapi tergantung Tuhan sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan. Saudara, dalam konteks sekarang, ketika semua orang tidak bisa keluar rumah kalau tidak penting, sesuai dengan anjuran pemerintah karena serangan wabah COVID-19, kita dihimbau untuk menjaga interaksi dengan sesama dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Apa yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan? Saudaraku, dalam situasi ini Tuhan tetap memerlukan saudara. Tuhan menginginkan supaya saudara mengikuti anjuran pemerintah dengan baik. Saudara juga bisa berdoa di rumah. Doakan pemerintah, doakan para medis, doakan juga para korban yang telah terpapar virus corona ini, saudara.
agar Tuhan mengulurkan pertolongannya sehingga wabah ini dapat diatasi dan dapat segera berlalu. Dan kalau saudara diberkati dengan keberkatan materi, saudara juga dapat membantu para relawan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Apapun bisa saudara lakukan dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami begitu berharga di mata Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang yang Tuhan perlukan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau menjawab panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu terus menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu di Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2, baik di Gereja Metodis di Efrata, Jepara, maupun di Gereja Metodis Persiapan di Berias, Kebun Damar. Oh Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu terus menuntun setiap jemaat-Mu. Berkati dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan di dalam segala pekerjaannya, agar mereka boleh terus mendapatkan berkat-berkat yang melimpah oleh karena kebaikan Tuhan. Dan ajari Tuhan semua jemaat-Mu untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan Engkau. Berkati juga Tuhan untuk setiap anak-anak yang Kau peliharakan dalam keluarga jemaat-Mu, agar anak-anak ini pun dapat terpelihara, bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, pintar, mengasihi Tuhan, keluarga dan sesama, dan bahkan masa depan yang terbaik. Hamba-Mu percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak jemaat-Mu. Dan berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu terus berdoa untuk Bapak Dehu Tagaur, Bapak Mariono, Bapak Abner Sitorus, Ibu Peter, Opu Frans, dan juga Opu Tagalung di Beraja Emas, Wajepara, Kebun Damar. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dan memberikan kesembuhan, bilur-bilur-Mu yang memberikan pertolongan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga kami terus memohon pertolongan-Mu agar perkembangan wabah COVID-19 atau virus corona ini dapat segera dihentikan. Oleh karena itu berkati pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini. Berkati para medis dan para ilmuwan untuk dapat mencari solusi yang terbaik sehingga vaksin anti corona ini dapat segera ditemukan dan kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan normal sebagaimana biasanya. Tuhan, kami hanya membutuhkan pertolongan-Mu. Oh Tuhan, lindungilah semua jemaat-Mu agar boleh terhindar dari wabah ini. Tuhan, tolonglah. Tuhan, berkatilah. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Kita katakan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam hidup kita. Karena itu mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu
ibadah kita, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita tetap semangat dan terus berdoa agar kita terus diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan, dan juga kita boleh dilepaskan dari wabah corona ini sehingga kehidupan normal boleh kita jalani kembali. Tetap di rumah dan jaga jarak. Tuhan memberkati. Haleluya.